Sarbung, silakan. Oh, Mas Ari lagi. Ini tadi temennya nanya tentang Pak siapa tadi itu yang gantiin tadi, nanya tentang pohon ara kan. Oh, pohon ara yang dikutuk sama. Ini izin wajib kamera ya. Iya bang. Iya, di sini aku mau jawab juga. Maksud dari Tuhan Yesus atau Yesus itu mengutuk pohon ara. Tadi aku baru mau jelasin tadi udah diturunin. Oh iya, mungkin karena diturunan terlalu terjal jadinya diturunin. Iya. Takutnya nanti tak kulintang. Iya. Jadi kalau takutnya nanti tak curu-curu. iya, saya tahu orang-orang Kristen juga ini banyak yang nonton ini channelnya. Oh iya, iya. Iya, aku baik. kasih penjelasan tentang pohon ara dulu ya. Iya, silakan Bung, silakan. Ini Tuhan Yesus atau nama asli Yesua itu, dia itu mengutuk pohon ara itu adalah perumpamaan bang, bukan makna yang sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, itu Perumpamaannya apa? Seperti anak domba itu perumpamaan. Tapi yang ada di sana kan betul-betul mengutuk. Juga seperti itu mimpi Daniel kan? Mimpi Daniel. Enggak, maksudku gini loh bang. Kenapa Anda mengatakan? Bukan makna sebenarnya. Kenapa Anda pandai? Bang Suma, di sini aku mau dulu kasih tahu tentang apalagi ini ada umat Kristen juga yang tidak paham ini maksud dari pohon ara ini. Iya. Aku bilang Yesus atau Yesua itu berdosa karena mengutuk pohon ara. Sebenarnya tidak, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan. Iya, dengar dulu Bang Suma. Perumpamaan ini adalah pohon ara melambangkan pohon ara itu melambangkan orang-orang yang rohani. Rohani saja. Pohon ara ini melambangkan orang-orang yang rohaninya di luar saja. Daun di mana-mana terlihat lebat. Tetapi hidupnya sebenarnya itu tidak menghasilkan buah. Itu sama dengan yang disinggung di sini. Tinggal dirangkup loh Pak tentang keimanan. Yang disinggung di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Jadi pohon ara di sini melambangkan orang-orang yang rohaninya cuma di luar saja, cuma teori tapi tidak ada praktiknya, itu maksudnya. Di mana mereka terlihat hidup, tetapi sebenarnya mereka tidak menghasilkan buah, apapun. Sedangkan Yesus atau Yesua itu tidak menghendaki orang-orang seperti itu, tidak menghendaki kemunafikan. Begitu maksudnya bang tentang pohon ara yang tidak berbuah di sini, yang penampilannya hanya terlihat di luar saja baik, tetapi di dalamnya busuk. Begitu maksudnya bang. Dan Tuhan Yesus itu mencari sesuatu yang lebih dalam. Dia mencari buah yang sejati. Buah yang sejati di sini artinya orang-orang yang betul-betul taat, setia begitu. Jadi maksud dari pohon ara ini perumpamaan. Mudah-mudahan orang Kristen yang dengar ini bisa memahami juga ya. Oke, baik. Sudah jawab kan bang? Oke, saya boleh. Pohon ara ini bukan makna sebenarnya, tapi ini perumpamaan. Seperti mimpi Daniel itu, anak domba itu perumpamaan. Iya. Bagus kalau kita gantian bicara. Iya. Terima kasih. Saya sudah kesempatan. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat data itu secara utuh di Matius 21 itu bercerita tentang bagaimana Yesus kembali ke kota, lalu kemudian Yesus merasa lapar, lalu mencari makanan, lalu dia menemukan ada pohon ara. Namun itu perumpamaan bang, bukan makan. Iya, sabar dulu, selesaikan dulu ya. Lalu kemudian dia mendekati pohon ara dan tidak menemukan buahnya karena memang bukan musim buah ara. Lalu Yesus mengatakan, terkutuklah engkau selama-lamanya, engkau tidak akan berbuah. Lalu kemudian pohon itu menjadi kering seketika. Iya, benar. Orang-orang di situ kaget. Kok bisa kok sekonyong-konyong pohon daun-daunan ini kok jadi kering gitu loh.
Iya, Hebat iya. kali kau Yesus. Iya. Yesus mengatakan apa? Heeh. Jikalau engkau percaya, percaya maksudnya percaya kepada Yesus. Heeh. Jikalau engkau percaya, maka jangankan daun ara, pohon ara, gunung pun bisa kau pindahkan. Kalau kau percaya. Iya. Nah, berarti ini bukan masalah perumpamaan. Ini masalah tantangan kepada pengikut. Kalau kau percaya terhadap Yesus dan bisa kau buktikan kepercayaanmu itu, maka kau bisa sampai memindahkan gunung. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Jangankan memindahkan gunung, untuk memindahkan tai lalat aja nggak bisa. Coba Anda baca dalilnya tuh, dalil 21-nya. Apa jawab Yesus? Jikalau engkau percaya, jangankan kemudian memindah atau membuat pohon ini kering, bahkan memindahkan gunung pun kamu mampu kalau kau percaya. Iya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya jika kamu percaya. Kristen mampu nggak? Itu masalah iman yang kamu. Ya itu Nah, masalah tadi. ada yang Berarti dari diri kita masing-masing, Bang Cuma. Masalah berarti iman yang kamu bicarakan tadi Bang Juma itu terbukti loh di Gunung Mukatam di Mesir pada saat itu. Kamu tahu nggak sejarahnya itu tentang gunung yang berpindah sampai sekarang dijadikan tempat ibadah. Sekarang orang Kristen nih yang kita tantang, mampu ndak orang Kristen mindahin tai lalat? Jangan gunung dulu. Iman Jangan itu gunung dulu. hanya untuk sebuah tantangan. Lah kan di situ Yesus kan berkata, jikalau kau percaya Apakah dan tidak iman hanya ragu. untuk sebuah tantangan Bang Juma? Dengarkan dulu. Jika kamu percaya dan tidak ragu, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang aku kerjakan, tetapi kamu mampu memindahkan gunung. Jika kau berkata, pindah gunung, pindah. Tapi ingat, Yesus juga berkata loh pada saat di padang gurun ia dicobai iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa larinya ke sana? Ada hubungannya? Ini kan korelasinya kamu ingin kita ini menggunakan iman kita memindahkan tai lalat. Itu sangat bukan. Kita hanya ingin melihat dari 2000 tahun orang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tak ada satupun orang Kristen yang mampu sesuai dengan standar yang Yesus sampaikan. Nggak ada. Berarti kalian ini bukan percaya kepada Yesus, anak Maria. Oke, Karena standar yang Bang Juma maksud ini apa? Sahabat dulu, Bung. Karena yang percaya di situ adalah orang yang dimaksud Yesus di sana adalah Yesus anak Maria. Kalian juga orang percaya kok. Tapi orang percaya kepada makhluk asing yang datang ke Paulus. Beda. Gitu, Bung. Silakan saudara buka kamera dulu. Saudara buka kamera. Habis itu kita ngobrol. Bang Suma di sini itu wajib ya. Itu Iya, Bang. kalau misalnya memindahkan tai lalat, memindahkan gunung, kan itu harus ada seizin dari Tuhan. Kalau tidak ada izin tidak bisa. Ya iya, itulah bukti kalau kita percaya. Kalau Anda percaya Yesus anak Maria, jangankan pohon ara, ya, gunung pun bisa kau pindahkan, kau campakkan ke laut, itu bisa. Iya. Bisa. Iya. Nah, Anda bisa nggak? Iya, bagi kita tidak mungkin, tapi Itu berlaku hanya untuk pengikutnya. Itu berlaku untuk pengikutnya, saudara. Sedangkan kalian kan bukan pengikut Yesus. Maaf, kalian bukan pengikut Yesus, tapi saudara Adi ada. Siapa Bang Suma? Pengikut Kristus. Anda pengikut Kristus. Yesus Kristus itu kan sama, cuma namanya aja yang beda. Oh, beda. Antara Yesus yang datang di tengah-tengah orang Israel dan kemudian Kristus yang datang kepada orang Kristen, itu dua pribadi yang berbeda. Itu asumsi abang aja. Ayatnya di mana? Coba tunjukin ayatnya di mana. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 10, nomor 23, 24, 25, 26. Ya itu dalilnya. Tapi
Tapi kalau Abang Suma mengatakan begitu, kami tidak mengimaninya karena kami mengimani Tuhan itu lihat. Iya, minimal imani pengakuan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Yesus palsu. Iya. Nah, itulah yang Anda ikuti hari ini. Yang Anda ke gereja sembah itu bukan anak Maria. Ini siapa dong, Bang? Si palsu, si penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya, waspada Ki, jangan lalu Ki percaya kepada penyesat yang datang kepada tak memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati Ki, memang ku bilangi, waspada Ki. Kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan Ki percayai. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya bang. Itu bang. Makanya itu saya sarankan sama semua orang Kristen, jangan sembarang masuk gereja, pilih-pilih dulu gereja yang mana yang baik, yang sesuai dengan firman, begitu. Jadi kalau orang memang saya akui bang, orang Kristen sekarang, mungkin semoga semua orang Kristen banyak mendengar ini ya. Kalau orang Kristen itu harus pandai-pandai memilih gereja, karena tidak semua gereja itu beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Banyak yang menyimpang dari firman Tuhan juga. Misalnya mereka menyebut nama-nama asing, tidak menyebut nama Yahweh Yesua. Baru mereka masih memakai LAI yang terjemahannya salah. Itu kan gereja-gereja seperti itu sebenarnya jangan dimasuki lagi. Cari gereja yang mana maksudnya? Ya pokoknya gereja-gereja yang misalnya kalau kita sudah, misalnya kita masuk ke gereja itu kan, wah kita lihat, wah mereka memuji-muji atau menyembah tidak menyebut nama-nama Tuhan, menyebut nama Tuhan yang asing, misalnya tidak menyebut nama Yahweh Yesua. Kerja kalau kita masuk minggu depan jangan kita masuk lagi, kita cari yang betul-betul 100% menyembah Yahweh Yesua. Maksudnya gereja mesianik aja kan gitu. Iya begitu. ya selain mesianik jangan ke situ kan gitu maksudnya. Iya benar. Iya. Singkatnya begitulah, singkatnya begitu. Terus semuanya. Iya. Oke, jadi yang benar itu mesianik, yang lainnya itu miring-miring sikedet. Iya masih diragukan dia. Iya masih diragukan. Jadi ketok dengan protes dan itu diragukan. Hei, hidup mesianik kan gitu. Merdeka. Jadi yang lainnya masih meragukan, tapi mesianik. Pengajar palsu begitu. Very kadas, it the best, very kadas. Sebenarnya sudah banyak juga sih yang mau mengikuti menyebut nama Tuhan yang berarti, tapi ya mungkin faktor ekonomi atau faktor ekonomi. Seorang generasi. Iya, faktor ketenaran juga begitu. Iya, karena udah terlanjur tenar. Iya kan? Tenar kan nanti ketenarannya itu bisa turun begitu. Iya, betul. Faktor ekonomi juga. Ekonomi betul. Ekonomi begitu. Nanti salah bagi gitu. Iya benar. Iya kan? Oke, ada lagi Bang Ari, kita naikkan yang dari sekte lain, boleh? Enggak, aku mau nanya satu lagi. Itu boleh. yang berkontra juga mengenai air Sam-Sam itu. Ada yang bilang air Sam-Sam itu katanya enggak asli sekarang ya. Mana ada? Katanya sumber Sam-Sam itu katanya dari dulu kering. Apa benar enggak ya? Enggak ada kering-keringnya sampai sekarang. Kalau kering itu berarti udah ketahuan dari sejak dulu, itu fitnah.
Itu fitnah. Tapi ini aku pernah nonton videonya itu, katanya itu sebenarnya itu sudah kering, cuma itu katanya penyulingan air laut itu. Ya nggak mungkin lah. Ya. Itu fitnah itu. Itu fitnah. Jadi memang yang dibawa orang-orang Indonesia, kayak air Zam-Zam yang dibawa orang-orang dari Indonesia itu memang 100% murni ya air Zam-Zam. Iya, kalau ngambilnya dari sana, iya pastilah. Karena kan sumur Zam-Zam itu kan air yang dijanjikan kemudian oleh Allah kepada Nabi Ismail dan ibunya kala itu. Oh, jadi sampai sekarang airnya masih ada begitu? Iya, sampai sekarang masih ada. Jadi video yang saya lihat ini hoax ya? Kan sekarang gampang orang bikin gampang bikin video-video. Saya pun dibuatkan video kayak artis bisa. Video ini sudah lama, belum ada AI, memang sudah ada video ini. AI belum ada. Sudah memang ada. Mau apapun bisa diedit. Kan bisa saja kan itu rekayasa AI kan. Artificial intelligence. Tapi ini video ini saya lihat sebelum AI dipromosikan. Iya, tapi kan jangankan air Zam-Zam, Mekah saja dibuatkan saingan. Katanya Mekah itu bukan di situ tadinya. Itu biasanya itu. Nabi Muhammad malah dibilang tokoh fiktif. Biasalah itu. Orang-orang yang iri, orang-orang yang cemburu. Padahal itu kan sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi, diceritakan dan dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi terkait sumur Zam-Zam ini. Itu punya sejarah loh itu, dan orang Yahudi itu paham betul tentang air Zam-Zam ini. Mereka ngerti bahwa itu adalah mata air yang Tuhan berikan kepada kepada Nabi Abraham, Abraham ketika Nabi Abraham mengungsikan anaknya beserta dengan istrinya Hagar. Begitu. Oh iya, begitulah. Iya. Ya, ini lagi satu lagi Bang, itu kalau Ka'bah turun dari surga atau Abraham yang buat itu? Ka'bah itu bangunan yang diperbarui. Maksudnya kalau Hajar Aswadnya batunya, iya, batu yang berasal dari surga, betul. Tapi kalau Ka'bahnya yang buat siapa? Itu Nabi Abraham bersama dengan anaknya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun Ka'bah sudah diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi Ka'bah kan tempat penyembahan berhala Bang. Tadinya orang-orang Quraisy, karena mereka tidak memiliki hukum-hukum, belum ada syariat yang datang kepada mereka, dan mereka tahu bahwa ini adalah peninggalan dari Nabi Abraham, Nabi Ismail, kakek mereka. Sehingga mereka, karena belum ada pengajaran yang datang kepada mereka, ya mereka menganggap bahwa untuk berhubungan dengan pencipta langit dan bumi harus melakukan media berupa berhala. Maka mereka masing-masing kabilah-kabilah, suku-suku menyimpan berhala-berhala mereka di situ. Datanglah Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala. Tak ada satupun berhala yang disisahkan. Tidak ada. Habis semua berhala itu. Begini Bang, ada juga segolongan orang yang tidak percaya kalau Abraham itu yang membuat Ka'bah. Alasannya begini Bang. Dengar dulu Bang. Kata mereka beranggapan tidak percaya kalau Abraham itu bukan yang membangun Ka'bah, karena katanya pada zaman itu Abraham sudah tua, mau berjalan keluar rumah saja tidak bisa, masa mau naik gunung turun gunung baru pergi ke Mekah buat Ka'bah, itu kayaknya secara logika tidak mungkin. Keluar rumah saja Abraham sudah tidak bisa, apalagi mau mendaki gunung turun gunung untuk pergi membangun Ka'bah itu. Abraham itu orang pilihan. Abraham itu sudah tidak kuat lagi, sudah tua, mau keluar rumah saya sudah tidak bisa. Masa mau bisa bangun Ka'bah gitu? Bagaimana ceritanya? Nah, iya. Abraham itu juga aku nonton. Itu kan aku tahu dari videonya Bang. Abraham itu kan nabi pilihan Tuhan. Iya Abraham. Iya Abraham kan itu nabi. Abraham, Ishak, Yakub kan nabi. Ya, sudah nabinya orang Yahudi Bang itu, Abraham, Ishak, Yakub.
nabinya orang Yahudi, orang Israel. Nabi kami juga, kami beriman kepada beliau. Iya, tapi nama Tuhannya Yahweh dia bang, bukan Allah. Iya, itu dilihat di dalam kitabnya mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-He atau Iya, Hashem. dibaca Yahweh gitu. Enggak ada dibaca Yahweh. Mana ada dibaca Yahweh? Yahweh itu nama ini berhala, nama dewa. Yahweh Enggak bang, iya. Kalau kakak enggak begini bang, saya jelasin. Iya kalau dibilang nama dewa terserah kalian, tapi yang menjadi anunya patokannya di sini sebelum penyembah berhala itu menyembah berhala yang namanya dewa, mereka belum pada lahir, bahkan Nabi Adam belum lahir juga nama Yahweh itu sudah ada bang. Bukan Yahweh. Jadi Yehova, iya, Yod-Heh-Vav-He. iya. Tapi bukan cakwe bukan. Enggak bang, nanti kalau Bang Suma memperdalam tentang enggak, dia Yod-Heh-Vav-He itu dia punya angka gematrial bang. Nanti kalau kita perdalam itu baru kita mengerti ada namanya angka gematrialnya. Orang yang punya agama saja, orang Yahudi mengakui itu bukan nama, itu gelar. Waduh, nanti orang-orang Yahudi marah sama Bang Sumar loh. Memang itu bukan nama. Itu bukan nama, itu gelar. Jadi kalau Bang Suma bilang itu gelar, jadi nama Tuhannya orang Yahudi yang asli coba namanya siapa? Mereka enggak dikasih nama Tuhan, gelar Tuhan aja. Jadi kalau mereka berdoa sebut apa dong kalau mereka berdoa? Mereka menyebut Adonai, mereka menyebut Hashem, Elohim. Oh, ya, Hashem sama Adonai itu bang itu gelar, sama seperti itu Elohim. Seperti enggak begini kalau sejarahnya begini bang, bangsa Yahudi itu masih menyebut nama Yahweh. Nanti setelah mereka ke pembuangan ke Babilonia itu mereka sudah mulai melupakan nama itu, dan setelah mereka keluar dari pembuangan dari Babel, mereka mengganti nama Yahweh itu dengan Hashem dan Adonai. Mereka tujuannya adalah untuk menghormati Tuhan yang kuasa. Jadi di dalam hati mereka mereka bilang kita ganti nama Yahweh aja dengan Hashem dan Adonai untuk menghargai dan menghormati. Mereka beranggapan yang Maha Kuasa itu suka kalau namanya diganti dengan Hashem dan Adonai. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak suka kalau namanya diganti dengan Hashem dan Adonai. Tuhan itu maunya namanya tidak diganti-ganti. Setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel, nama yang harus orang-orang Yahudi sebut itu tetap Yahweh. Tuhan tidak suka kalau namanya diganti dengan Hashem dan Adonai. Jadi ceritanya di sini orang-orang Yahudi yang keluar dari Babel itu menilai salah tentang Tuhan. Mereka beranggapan kalau nama Yahweh itu mereka ganti dengan Hashem dan Adonai supaya Tuhan lebih senang sama mereka, lebih suka sama mereka, padahal kenyataannya tidak. Tuhan tidak menginginkan seperti itu, begitu bang. Iya, pada intinya Anda coba lihat di dalam gini deh, kamu ada Bible kan di situ? Iya ada. Oke. Nah di situ dikatakan begini di Kejadian 6 nomor 3, coba dibaca. Sabar ya teman-teman, kulkas peninggalan Belanda ini memang harus kayak gitu. Itu ceritanya bang. Nah gitu ceritanya. Mereka diganti namanya padahal Tuhan tidak mau diganti namanya. Begitu. Kejadian 6 ayat berapa bang? 3. Kejadian 6 ayat 3. Yoi. Ya aku baca ya. Ya. Aku pakai ILT 3 nih bang. ILT 3 aku pakai, Indonesia silakan. Iya. Dan Yahweh berfirman, rohku tidak
Dan Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Sampai ayat berapa, Bang? Nah, sekarang ketika berbicara tentang manusia, rohnya Tuhan, berarti ada sama semua manusia kan? Iya. Jadi tidak membeda-bedakan, seluruh manusia roh Tuhan itu ada pada manusia kan? Iya, iya, betul. benar. Nah, Iya, berarti Immanuel. ya, berarti ada masa di mana Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepada seluruh manusia, betul? Iya, iya. Nah, sekarang masuk ke kitab Keluaran 6 nomor 2 atau nomor 3 deh, nomor 3 coba. Keluaran 6 nomor 3. Silakan. Apa yang dia mengatakannya di sana? Keluaran 6 nomor 3. Iya. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh, bukanlah aku sudah dikenal oleh mereka. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Tidak begitu terjemahannya. Anda menggunakan apa itu? Bis. Ini aku pakai ILT3 ini sesuai dengan kitab aslinya, Tanakh sama Berib Kadasa. Ini sudah sesuai dengan kitab aslinya, Bang. Kalau IMB itu belum. Nah, kalau kita Ini lihat sudah sesuai dengan kitab aslinya. kalau kita lihat di sana jelas aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebagai Tuhan, tetapi tetapi namaku aku belum nyatakan kepada mereka. Tetapi dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, ini terjemahan yang benar, Bang. Bukan di situ kan dikatakan usemi, artinya namaku Yehova. Lo Lea Geti, aku belum mengajarkan kepada mereka, aku belum menyampaikan ke mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku Usemi, aku belum menyatakan ke mereka. Jadi kapan dia menyatakannya, Bang? Nah, coba Anda baca di situ. Coba Anda baca di sana. Di situ kan ada El Shaddai. El Shaddai itu kan merujuk kepada dirinya kan? Tentang Yod-Heh-Vaveh, tentang nama Yod-Heh-Vaveh, aku tidak menyatakan kepada mereka. Itu kata Elohim. Aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku sebagai Yod-Heh-Vaveh yang maha kuasa. Tetapi nama aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil nama itu. Coba Kejadian 15 nomor 2 coba. Abraham sudah memanggil Yahweh itu. Kejadian 15 ayat 2. Katanya kata Tuhan di Keluaran 6 nomor 3, aku belum menyatakan namaku. Tetapi faktanya Abraham sudah memanggil Cakwe di Kejadian 15:2. Iya, begini, Bang. Abraham itu sudah memanggil Yahweh karena sebelum Abraham lahir nama itu memang sudah ada, Bang. Alamak, tadi di Keluaran 3, di Keluaran 6 tadi dikatakan aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Aku tidak menyatakan namaku. Aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham, yaitu Yahweh. Tapi faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Tuhannya dengan panggilan Yahweh. Coba Anda baca deh, baca apa yang dikatakan di situ. Dia bilang Keluaran 15 ayat 2 saya baca ya. Kejadian. Hai, masolangi saudara Ari, masolang. Nih gaji tahu ya. Abang, dia itu bahkan saya kasih tahu ya. Kejadian 2, Kejadian 15 nomor 2.
diciptakan dia sudah ada. Kejadian 15 nomor 2 Abraham. Iya, iya. Tapi kan di dalam Keluaran 6 nomor 3 dikatakan, aku baru menyatakan namaku kepada dia. Iya. Ya, dengar bang, baca ya. Dan Abraham berkata, ya Tuhan Yahweh. Apa? Dia sudah sebut. Iya. Berarti Yahweh itu bukan nama. Coba pelan-pelan, Bang Ari tatap mata saya. Dengar. Iya. Di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Yahweh. Betul? Di Keluaran 6 nomor 3, aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham, tapi aku belum menyatakan namaku. Sedangkan di Kejadian 15, Abraham sudah memanggil Tuhan itu dengan panggilan Yahweh. Berarti Yahweh itu bukan nama. Tapi itu cuma gelar. Bang Suma harus baca secara keseluruhan ke bawah karena mati nih ya. Disuruh mesti sering baca keseluruhan balas ya anak. Dibaca itu yang dibaca tadi akan nanti akan diucapkan bahwa namaku adalah Yahweh. Di Keluaran 6 nomor 3 di situ dikatakan aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Belum. Tapi di Kejadian 15, Abraham sudah memanggil Yahweh. Berarti Yahweh itu bukan namaku. Enggak, begini bang. Kalau bang Suma ini comot ayat ini, baca secara keseluruhannya dong. Comot ayat ini namanya. Jangan dicomot ayatnya bang. Yahuwahu. Yahweh. Yahuwahua. Baca sampai ke bawah, sampai ke bawah baru ditahu. Wahai dia yang adalah dia. Kalau baca Alkitab wahai yang ada yang adalah ada. Baca sampai ke bawah. Wahai yang maha hidup yang adalah hidup. Yod he vav he. Itu gelar Sang Yang Maha Hidup, gelar Sang Yang Maha Ada atau Sang Yang Kekal. Itulah Yod he vav he. Itu gelar. Ya begini aja bang, kalau abang Suma bilang itu gelar itu terserah abang, tapi kami tidak akan pernah percaya karena kalau kami anggap itu gelar berarti iman kami sia-sia bang. Ya itu dalilnya. Sia-sia iman kami mesianik. Sia-sia iman kami mesianik kalau dalilnya itu ada. Kami mau panggil Tuhan kami dengan apa coba? Kalau mesianik, itu adalah mesianik kan usianya baru kurang lebih 200 tahun, belum cukup pun 100. Mesianik ini kan sekte baru. Ya, tapi kan ini pengembalian nama Tuhan yang benar bang. Iya, tapi bacalah lagi Keluaran 5 itu 6 itu dengan soalnya bang, dengan hati. Bang Suma saya kasih tahu ya, sebenarnya kami sebagai orang Mesia juga kami tuh banyak jemaat itu yang sebenarnya dulunya itu kami masa bodoh tentang nama. Kami tidak peduli tentang masalah nama dulu, masa bodoh. Mau panggil nama Tuhan dengan apa ke? Mau panggil dengan nama dewa ke? Mau panggil Theos, dengan Bakeke, apa ke? Dengan Bakeke. Itu kami sebenarnya kami dulu masa bodoh nggak peduli, tetapi setelah kami baca firman, nama itu menyangkut keselamatan. Iya. Jadi setelah kami tahu bahwa nama itu menyangkut keselamatan, jadi kami peduli. Iya. Tapi juga sama Pak Yakub juga dulu begitu. Senior kami Pak Sulistyo toh. Iya, atur saja. Dia dulu Pak Yakub dulu itu sebenarnya dia juga dulu tidak peduli tentang nama Tuhan. Iya. Tetapi tidak peduli masa bodoh. Iya. Tetapi setelah kita baca firman Tuhan ternyata itu nama itu menyangkut keselamatan. Iya. Kita tanya dulu. Tanya dulu ada pendeta kita dari Vatikan. Aduh turun dia sayang. Iya. Sayang sekali. Kalau Bang Suma, kalau kita salah menyebut Tuhan dalam doa, itu bisa kita nanti binasa tidak selamat Bang Suma. Iya makanya jangan sebut cakwe. Nah itu yang nama aslinya bang. Itu saja. Sudah ku bilang tadi Keluaran 6 nomor 3. Aduh bang.
Iya, aku tahu. Tetapi baca secara keseluruhannya ke bawah. Kenapa Bang tetap Suma aja comot. meskipun dibaca Ini tetap namanya- aja. Enggak, ini namanya Aku- Bang Suma comot ayat. Aku Begini juga Bang. menyatakan, aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakannya kepadanya. Tetapi faktanya kalau Anda memaksakan Yahweh itu nama Tuhan, kenapa? Kejadian 15 nomor 2 Abraham memanggil Yahweh. Bang Suma, aku telah menyatakan. Berikutnya di atas apa coba? Apa Kita sambut dulu pendeta kita ini. Halo saudara Rizka. Judul perikopnya di atas apa Lagi. coba? Kenapa pula perikop judul-judulan? Perikop itu bukan firman. Perikop itu adalah batasan-batasan sub materi yang ditulis oleh lembaga Biblos. Enggak begini Bang Suma, supaya kita bisa dimakan dengan ayat ini Bang Suma. Baru harus dibaca keseluruhan dulu, jangan dicomot-comot supaya teman-teman tidak paham. Saya Kayak sudah itu. paham, makanya saya tunjukkan data karena saya sudah paham. Keluaran 6 nomor 3, Tuhan belum menyatakan nama aslinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Lalu kemudian di Kejadian 15 yang disebut Yahweh, Abraham sudah memanggil Yahweh. Disebut Yehova, Abraham sudah menyebutnya. Disebut Cakwe juga sudah disebut. Jadi berarti nama yang belum dinyatakan itu masih rahasia. Yesus aja hanya memanggil Bapa, Aba, Abi, Abi. Bang Suma. Ini perikopnya di atas ini penetapan janji Tuhan. Saya baca keseluruhan ya. Perikopnya di atas penetapan janji Tuhan. Dengar dulu aku baca Bang Suma. Dan Yahweh berkata kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun, sebab oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuatlah dia akan mengusir mereka dari negerinya. Dan firman Elohim kepada Musa, dan dia berkata kepadanya, akulah Yahweh. Nah, itu sudah dikenalkan Abraham kepada Musa dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah. Itu terjemahannya tidak sesuai dengan kalau kita melihat itu belum seperti itu dan sesungguhnya dalam bahasa original teksnya nggak begitu Bang. Bang Suma ini cuma ayat. Saudaraku, kalau kita melihat aslinya, bahasa aslinya itu tidak begitu, Kamase. Perikopnya di atas penetapan janji Tuhan, dan saya baca ayat 4-nya ya. Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh. Iya, dia mengatakan akulah Yahweh, dan aku akan bawa keluar dari kerja paksa. Ketika dia mengatakan itu, dia sudah mengatakan kalau dirinya Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itulah namaku dari zaman purbakala sampai terakhir nanti akhir. Itulah namaku, jangan yang lain. Baca dong keseluruhannya. Ya Allah ya Karim. Di sini namaku Yahweh. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh itu maksudnya akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tuhan itu gelambang. Tuhan itu tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Masa ada Tuhan bernama Tuhan? Terus di mana dikatakan akulah Yahweh, akulah Tuhan yang bernama Yahweh, itu di mana tertulis? Iya, aku Yahweh itu namaku. Mbak ikuti Roy Kadek. Di mana tertulis? Ada, aku Yahweh itu namaku. Coba aku silakan Anda tunjukkan ke kita di mana tertulis. Alamak, susah kali Bang. Yesaya 42, buka Bang Suma, Yesaya 42 ayat 8. Coba bacakan.
Ya, baca di situ ya saya 42 ayat 8. Yesaya 42 nomor 8. Apakah begitu sesuai dengan apa yang Anda maksudkan? Iya, Seperti yes. itu. Aku yang buka atau Bang Suma yang buka? Anda yang buka. Yesaya Aku ini- 42 ayat 8 ya. Iya. Aku yang buka Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayatnya yang ke-8. Saya bacain yang Bang Suma. Silakan. Akulah Yahweh, itulah namaku. Nah, Aku itulah tidak akan memberikan Oke, kemuliaanku kepada yang lain dan Oke. pujian kepada patung. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, Iya, itulah namaku. Biar saya jelaskan sama saudara, ya. Bang Suma, Saya jelaskan. Pertanyaan saya tadi yang 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku, Bang. seperti kami. Innani adallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Siapa Allah ini? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Allah adalah nama Tuhan. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara di dalam Yesaya 42 yang Anda sebutkan nomor 8, di situ hanya dikatakan Shem, pengenalan. Yehova, Shem. Akulah Yehova, Shem, akulah Tuhan. Itulah penamaanku, itulah gelarku, itulah caraku memperkenalkan diri. Maka aku Tuhan, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan malaikat, bukan jin, bukan gunung, bukan bumi, bukan langit. Aku Tuhan, berada pada ufuk yang berbeda dengan makhluk. Aku Tuhan. Itulah namaku, itulah pengenalanku, itulah nama, maksudnya itulah tanda pengenalku. Aku Tuhan. Jadi tidak boleh dikatakan Tuhan Ari, Tuhan Zuma, Tuhan Prabowo, Tuhan Jokowi. Enggak boleh. Karena yang hanya menggunakan gelar Tuhan itu cuman aku. Jangan kau nodai. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Akulah satu-satunya Tuhan. Itu yang dimaksud. Bukan berarti namaku adalah Yahweh. Yahweh itu gelar. Yahwahu. Wahai Dia yang adalah Dia. Makanya selalu mengatakan akulah Dia, anihu, akulah Dia. Jadi ketika saudara-saudara saya mengatakan Yahweh, Yahweh itu nama, bagaimana ceritanya? Itu gelar. Hadirkan orang-orang rabi-rabi Yahudi berhadapan dengan saya. Pasti mereka akan mengatakan itu gelar, gelar suci yang tidak boleh diganggu. Menyebutnya pun tidak boleh. Kita hanya menyebutnya Hashem, nama itu, gelar itu. Tapi secara pribadi nama Tuhan itulah yang diperkenalkan kemudian. Innani anallah la ilaha illa ana. Makanya mereka menyebutnya Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yesha, Eloa Yakub. Yehova itu, Yehova itu sama gelarnya dengan Khalik, pencipta, sang maha pencipta. Yod, he, fab, he. Kalian membacanya cakwe. Begitu saudara Ari. Enggak begini Bang. Bang Suma tadi bilang Yahweh itu tidak boleh disebut. Mana Tidak boleh ayatnya disebut kalau- sembarangan itu nama Yahweh. Iya, memang tidak Iya, boleh disebut. maksudnya Tuhan tidak itu boleh nggak disebut boleh. sembarangan, tetapi dalam doa, puji-pujian dan penyembahan boleh disebut Bang. Iya, Nanti kalau tidak boleh maksud disebut, jangan menyebut maksudnya nama di sini, Bang, Tuhanmu. tidak boleh disebut kalau misalnya kita kesandung, kita Oh, bukan. ada Bukan kilat, yang ada begitu kilat yang gemuruh. dimaksud itu, salah Ki. Bukan itu Enggak maksudnya. begini Bang. Maksudnya Begini jangan menyebut Enggak, nama begini, Bang, Tuhan. dengar dulu aku. Dengar dulu kalau bisa nggak dilarang buang sampah. Kalau bilang dilarang buang sampah, apakah benar-benar kita tidak boleh buang sampah? Ya, Boleh buang sampah, tapi pada jangan tempatnya. sembarangan. Ya. Kalau dilarang buang sampah, apakah kita tidak boleh sama sekali buang sampah?
Bukan begitu maksudnya. Boleh buang sampah tapi jangan sembarangan. Bukan. Begitu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan Jadi sembarangan. boleh kita buang sampah tapi jangan Maksudnya sembarangan. gini. Maksudnya Begitu gini. juga boleh menyebut nama Yahweh tapi jangan sembarangan begitu. Maksudnya begitu, Bang. Kalau kami tidak menyebutnya itu sia-sialah iman kami, Bang. Kalau sia-sialah iman kami, kalau kami tidak mau menyebutnya, sia-sia iman kami, Bang. Tidak ada pengharapan bagi kami orang Kristen. Oke, Mi. Begitu, Bang. Sama jangan buang sampah tapi jangan sembarangan begitu. Boleh buang sampah tapi jangan sembarangan begitu. Sebagai orang yang cerdas pasti paham, Bang. Anak SD aja paham kok. Boleh buang sampah jangan sembarangan. Kalau begitu. Misalnya nih Anda ke toilet terus di sana Anda melihat sesuatu yang menakutkan Anda, nggak boleh nyebut nama Tuhan di situ, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau tujuannya untuk mengusir roh jahat ya boleh. Biasa untuk mengusir roh jahat. Ya Bang Suma. Bayangkan Bang Suma, nama asing aja roh jahat takut, apalagi nama aslinya lebih takut lagi, Bang. Iya. Begitu. Nama palsu aja setan kabur, apalagi nama aslinya lebih kabur lagi. Kalau saya pahami, nama Tuhan itu jangan kau sebut sembarangan. Maksudnya bukan Yahweh, kamu sebut Yahweh. Anak orang kau sebut Yahweh, itu nggak boleh. Anda melihat burung merpati, Anda sebut Yahweh. Anda melihat api, Anda sebut Yahweh. Anda melihat orang melahirkan tanpa ayah, Anda sebut Yahweh. Itu nggak boleh. Itu maksudnya dari itu. Kalau kayak misalnya kaget atau kesandung batu juga tidak boleh. Biasa juga kesandung batu, justru yang diperintahkan pujilah Tuhanmu dimanapun kau berada, dari ujung bumi ke ujung lain. Itu malah disuruh. Yang dimaksudkan sih jangan menyebut nama Tuhanmu kepada benda selain Tuhan itu maksudnya, tapi Anda salah artikan. Gitu, Bung. Masih ada? Jadi istirahat Bang dulu. Suma sudah paham. Jadi Bang Suma sudah paham kalau Yahweh itu boleh disebutkan tapi jangan sembarangan kan? iyalah saya paham. Kayak boleh buang sampah tapi jangan sembarangan. Iya. Oke, Saudara Ari. Nanti masuk lagi ya, Bang. Iya. Bang, nanti aku masuk lagi. Oke. Siap. Sampai jumpa, see you next nanti, masuk lagi nanti malam ya. Oke, Bang. Iya. Jumpa sukses selalu. Iya, banyak rezeki. Semangat. Siap. Selamat kita pada selamat. Semangat. Iya. Haleluya. Iya, ambek nape ama pea. Bye, see you again. I boring to see you. Boring to see. Sorry. Saya bercanda. Iya, oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Juma. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Wih, ganteng kali, Bah. Terima kasih Bang Juma. Katolik Protestan. Katolik, Bang. Oke, silakan. Tema kita Nabi pengajar palsu atau pengajar palsu. Dari tim Mangga, Bang. Saya mau tahu tentang Islam aja, Bang. Kita bahas tema ini. Kan ini bahas Islam juga ini. Enggak, saya mau tahu ketuhanan Islam itu bagaimana. Ya, sama yang diajarkan para nabi, yang diajarkan Yesus. Gimana, Bang? Tuhan itu tidak Bang, bisa dilihat. Iya, Bang. Gini, Bang. Katanya ada saya dengar ustadz gitu bicara. Kalau kita mengharap imbalan sholat, puasa, itu nggak diterima, mengharap pahala aja, kata ustadz gitu. Ya, berarti tidak ikhlas berarti ibadah. Karena menginginkan Emang sesuatu. ibadah yang ikhlas itu bagaimana Islam tuh, Bang?
Kalau ketika Kristen kan cuma percaya sama Yesus juru selamat. kalau di Islam itu yang benar itu ibadahnya ya ikhlas karena bersyukur, diciptakan dengan sempurna, diberikan nikmat iman Islam, diberikan mata, hidup dan seterusnya. Maka ibadah itu adalah kebutuhan, wujud syukur kita kepada pencipta kita. Kita tidak diciptakan menjadi ayam, menjadi kucing, maka nggak usah nuntut surga. Ibadah aja wujud syukur kita kepada Allah. Udah dikasih hidup itu udah syukur. Ngapain kejar surga? Mengenai surga itu urusan Allah. Kalau Allah ridha memberikan kita berkat untuk surga, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya alhamdulillah juga. Yang pada intinya ya sujud, Kalau beribadah kepada gini, Bang, pencipta. kalau saya ini kerja pasti kan mengharap imbalan uang. Sama kayak ibadah itu kan mengharap surga kita. Oh, kalau di Islam itu enggak. Tidak. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin mengingkari janji. Tidak mungkin mengingkari janji. Jadi ngapain kita ibadah, kejar itu, kejar janji? Cukup kita ibadah, serahkan semuanya kepadanya. Ibadah saja. Ada perintah, ada panggilan, ibadah, ikhlas, ridha. Jangan mengharap surga, ibadah itu. Artinya kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita nggak mau ibadah. Bukan begitu. Terus mana ucapan syukur kita kepada pencipta yang telah menciptakan kita normal, sehat, tidak gila. Kan kita harus bersyukur kepada pencipta kita. Kalau berarti Islam ini surga itu cuma hayalan ya bagi Islam. Kenapa bisa hayalan? Kan surga, Mengharap surga cuma bukan tidak mengharap surga. Anda kan tadi mengatakan apakah ibadah untuk mengejar surga? Anda kan mengatakan itu. Jadi saya jawab, umat Islam ibadah itu jangan karena surga, tapi karena ridho. Kalau Allah ridho, tidak mungkin Allah menyimpan kita di neraka. Tentunya kalau Allah ridho sampainya di surga. Lain cerita kalau Allah marah mengutuk orang, maka pasti neraka. Jadi orang yang dikutuk oleh Tuhan, neraka tempatnya. Makanya saya heran kenapa Kristen menyembah orang yang dikutuk, gitu loh. itu bukan dikutuk, Pak. Itu juru selamat, Bang. Kalau Bagaimana mau juru selamat? Orang matinya dikutuk begitu kok juru selamat? Kalau juru selamat itu ya tidak begitu, tidak dikutuk. Dia kan mati dengan jalan kutuk. Dan bagaimana mau dikatakan juru selamat? Seluruh dosa-dosa Kristen di bumi ini diambil alih sama dia. Kemana dia pergi? Membawa dosa itu ke surga? Ya kan tidak mungkin. Dosanya orang Kristen yang dilimpahkan ke pundaknya akan dibawanya ke neraka. Itu pasti. Jadi Anda menyembah dengan orang-orang yang masuk neraka, ya pasti Anda ikut juga ke sana. Gitu. Itu satu kepastian loh itu. Satu kepastian. Bingung Begitu. saya, Bang, dan Islam ini, Bang. Katanya tidak mengharap surga, tapi kan ibadah untuk surga. Lucu abang ini. Siapa yang tidak Abang yang mengharap lucu. surga? Ini kita berbicara ibadah. Anda kan berbicara ibadah. Ibadah Anda kan itu berbicara apa? ibadah. Kalau kita beribadah, jangan mengharap surga, tapi mengharap ridha sang pemilik surga. Sekarang begini, Anda ingin ke rumah saya. Nah, di rumah saya itu banyak algojo-algojo yang harus Anda lalui untuk datang ke saya. Bahkan ada anjing ganas paling depan pagar menjaga di situ. Karena Anda dekat dengan saya, Anda tinggal telepon, Abang Zuma, ya gimana? Aku mau ke rumah ya. Oh iya. Karena saya dengan Anda adalah akrab, intim, maka aku perintahkan semua yang ada di situ. Nanti ada tamu istimewa aku mau datang, tolong buka jalan. Itu maksudnya. Lalu kalau takut kepada anjing saya di depan, terus Anda mau menghormat sama saya, ngapain? Percuma. Begitulah pencipta langit dan bumi yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Tinggal dekati aja, bisik sama dia, rayu dia, ya Rob, rayu pemiliknya, semuanya aman. Dekat dengan sang pemilik, semuanya aman. Nah, Anda beda. Berarti kan intinya itu ibadah mengharap surga juga, Bang. Ibadah dekat dengan sang pemilik. Sang pemilik ketika akrab dengan kita, terserah dia. Masa orang yang disayanginya mau dilemparkan ke neraka? Kan tidak. Kita dekat, ikhlas sama dia.
Kalau Allah kemudian mengatakan kau ke neraka, ya ikhlas. Baik ya Allah, kalau memang itu yang kau ridai, ya saya ke neraka. Saya nggak mungkin membantah. Kalau kau ridha aku ke surga, ya aku ke surga. Yang pasti kewajibanku sebagai ciptaanmu, aku menyembahmu. Itu aja. Kalau engkau ternyata dengan ibadahku ini memasukkan aku ke neraka, aku ikhlas. Memasukkan aku ke surga, aku ikhlas. Aku ikhlas, terserahmu. Yang jelas aku ibadah menyembahmu, tak ada yang lain. Aku hanya ada kamu. Itu Islam itu begitu. Nah, gimana kalau misalnya orang itu menganggap ibadahnya banyak? Wah, ini sudah menumpuk ibadah saya ini, puasa saya ini menumpuk ini, pasti surga saya ini. Apa yang terjadi? Anda memandang rendah orang yang tidak sholat. Anda memandang rendah orang yang tidak puasa. Sehingga ujub, sombong. Aku lebih beriman daripada dia. Aku lebih taat daripada dia. Aku lebih pantas didengar daripada dia. Aku lebih berilmu daripada dia. Sombong. Jadinya apa? Sifat tercela. Di Islam itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena Tuhan melihat kita dari ketakwaan, bukan dari yang lain. Begitu, Bung. Beda di agama saudara. Rumit agama di Islam ya, Bang. Kenapa? Sudah lima waktu sholat, 5 waktu, ini itu dikerjain. Kalau ujung-ujungnya ke neraka juga gimana, Bang? Nah, itu kan bahasanya kan Anda sendiri yang ngarang. Ini kayak Paulus, dijelasin belok, dijelasin belok, diluruskan, dibelokkan, diluruskan, kayak Paulus suka membelokkan ajaran gitu? Tuhan. Membelokkan ajaran Tuhan, membelokkan ajaran nabi-nabi. Ya, itu Paulus. Pengikutnya pun ikut-ikutan. Tadi udah kujelaskan loh, pertanyaan Anda ku jelaskan. Tapi karena dasar sudah membenci, dasar sudah tidak suka, ya semua dibengkokkan. Sama seperti Paulus. Lurus sudah ajaran Yesus itu lurus, Paulus bengkokkan. Lurus ajaran Elohim itu lurus, dibengkokkan lagi. Dan akhirnya menjalang, menjaring, mempukat orang-orang bengkok sesamanya bengkok. Tuh. Sekarang saya boleh tanya nggak sesuatu? Saya tanya sesuatu, satu aja. Yesus, kalau saya bisa jawab, Bang. Yesus mengajarkan muridnya ke sinagoge. Elohim mengajarkan ke sinagoge. Sekarang hari Minggu, mampus. Hari Minggu siapa yang mengajarkan kalian ke gereja? Oh, aku mau ditanya. Oh my God, please. Ketepak. Dum. Lari. Nah, itulah kalau orang mengikuti ajaran sesat, lemah, pertahanannya lemah. Cuman bisa bertanya, tapi nggak apa-apa. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, gitu. Aku doakan dapat hidayah. Oke. Ada lagi? Halo, Aki Kampung. Halo, Aki Kampung. Halo, Saudara Wahyu. Pertanyaan saya tadi bisa dijawab? Apa, Bang, pertanyaan tadi, Bang? Tadi lelet jalan saya, Bang. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian sembahyang di hari Minggu di gereja? Oh, saya itu dari lahir, Bang, saya tahu, Bang. Yang dari Kristen, Bang. Ya, yang mengajarkan, yang memerintahkan kalian ke gereja itu hari Minggu siapa? Yesus, Bang. Yesus kan ibadah, Bang. Di mana dalilnya Yesus memerintahkan ibadah Minggu? Ini di Alkitab, Bang. Di mana tuh? Di kitab mana? Bab berapa? Butir berapa? Nah, saya ini lagi nggak megang kitab nih, Bang. Pokoknya ada lah.
Kalau pokoknya ada lah kata tidak lah ada itu dusta namanya. Abang kan kalau ibadah Jumat ada yang tertulis juga di Al-Quran bang. Ada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah sekarang ibadah minggu di mana perintahnya? Bentar bang, saya ingin buka bang, ini buka Alkitab saya bang. Boleh. Emang nggak ada ya bang? Nggak ada. Nah bang, saya ini tapi nggak paham Alkitab ini bang. Cuma ngikut aja bang. Saya mau belajar ini bang sebenarnya. Iya. Saya ini orang awam kan. Saya juga jarang ibadah minggu bang. Tahu lah. Iya. Emang nggak ada ya bang? Nggak ada di Bible, nggak ada perintah untuk ibadah hari Minggu itu nggak ada. Berarti maaf bang, saya bisa jawab kalau nggak ada bang. Nah itulah yang jadi masalah sekarang. Siapa yang kalian? Masalahnya bang? Masalahnya yang kalian ikuti siapa? Katanya pengikut Yesus. Yesus sudah menebus dosa kami itu bang, diajarkan orang tua saya bang. Surga lah saya ini. Kok dosa ditebus? Dosa itu diampuni bukan ditebus. Kok ditebus kayak di pegadaian aja? Terus kalau ditebus Islam gimana bang? Kalau Islam konsepnya gimana bang? Kalau Islam? Kalau di Islam tahu Islam aja bang. Kalau di Islam bertobat ya sudah selesai, dihapus. Bertobat, yang penting sungguh-sungguh bertobat. Ya Allah, aku bertobat, ampuni dosa-dosaku. Ya udah, dihapus, diampuni. Gitu di Islam. Tapi kalau Yesus kan ada nampak bang di dunia. Kalau Allah Iswit itu nggak nampak. Hadir dia Nabi Muhammad nampak juga. Beliau lebih lama dari Yesus. Nabi Muhammad sampai 63 tahun. Yesus cuma 30 sampai 33. Lebih lama Nabi Muhammad daripada Yesus. Berarti cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat Tuhannya. Umat Islam enggak? Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalian juga tidak pernah melihat Tuhan. Melihat Yesus saja kagak, apalagi melihat Tuhan. Kan ada saksi-saksinya itu bang, seperti ya, kami juga sama. Nabi Muhammad juga ada saksi-saksinya. Bahkan ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya dia. Sampai hari ini keturunannya ada. Itu sebagai saksi-saksi. Berarti Nabi Muhammad itu benar-benar eksis, pernah ada. Berarti Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya bang? Ya sama seperti Yesus. Apakah Yesus pernah melihat Bapa Tuhannya? Pernah bang. Di mana Yesus? Salah baca. Itu di mana Yesus pernah melihat Bapa? Saya ingat saya ada yang diajarkan orang tua saya di samping Bapak dia. Ya, benda yang ditanya yang melihat. Di mana Yesus melihat Bapa? Seperti muridnya Yohanes itu kata bapak saya. Yohanes. Ya sama berarti sama teman-teman sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad juga melihat Nabi Muhammad. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi duluan Kristen juga kan yang hadir agama. Kalau Islam itu kan baru-baru katanya. Ya Islam itu datang di abad ke-7 dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristen bukan Yesus yang bawa. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Kristen itu agama orang Barat. Bingung saya bang ini bang. Yesus agamanya Yahudi, bukan Kristen. Apa saya ke Islam ini bang? Jadi Yesus itu agamanya Yahudi, bukan Kristen. Kalau Paulus itu pengikutnya disebut Kristen.
Gitu. Oh, berarti yang pengikut Kristen itu Paulus. Paulus. Bukan Tuhan Kristen dong, Yesus. Gitu ya, Bang? Tapi Paulus mengajarkan pengikutnya mempertuhankan Kristus. Padahal harusnya yang dipertuhankan itu Elohim, Tuhannya Yahudi, bukan Yesus. Gitu ya, Bang. Terus saya tanya lagi lah, Bang. Ke bapak saya mau tahu tentang Alkitab, saya ajarin semuanya, Bang. Ntar saya tanya lagi sama Bang Juma ya. Oke kawan, oke. Ini PR berat bagi saya, Bang. Ini harus belajar Alkitab dulu, Bang. Siap, boleh. Biar tahu nih juru selamat saya siapa yang sebenarnya nih, Bang. Iya, betul. Hati saya ini terguncang-guncang ini, Bang. Gimana saya terguncang-guncang ini, Bang? Bingung, Bang. Iya. Oke, Bung, oke. Nanti naik lagi ke sini ya. Ya, Bang. Oke, belajar Selamat lagi. sore ya, Bang. Saya turun Ya. Bang. Terima kasih dulu ya, Bang. Ini Thank you. saya, Bang. Sip. Terima kasih. Luar biasa pengakuan kalau beliau terguncang. Ya, kita hargai. Berarti akalnya berfungsi, saudara kita tadi. Kalau akal masih berfungsi, pasti kenapa bisa kayak gitu. Bang, salah pencet Bang Suma, salah pese Mana ke sih? Ya, si Atun. layar kan salah pese Iya. Selamat kita pada selamat pelek. Makasih ya Bang Suma ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga sahabat-sahabat saya sekampung ya di TikTok. Saya pikir yang main TikTok itu orang Makassar Bugis itu cuma saya sendiri. Halo, semangat malam. Mang Katosi ko pelek. Salah cipok kak Bang Suma. Salah cipok kak lokat cipok ini ko naman nang kapajamano lo cipok. Masolang lagarambang. Yang satu salah. Apa ketawa? Kenapa? Halo, semangat maghrib. Sahabat-sahabat saya sekampung ya di TikTok. Saya pikir yang main TikTok itu orang Makassar. Halo. Itu cuma saya sendiri. Halo, semangat malam. Halo. Kepencet, Bang. Oh iya. Salah pencet juga. Iya. Oh my god. Hati-hati di jalan. Salah pencet. Yang penting jangan salah cium. Salah cipo ina marupa. Lona cipo binena. Nangkana cipo pajamanuk. Salah cipok kak agatu iko alfian lo kumaga situngan kasi gato tahu salah mu cipok urani kapan mu cipok le ya makan mana urani mu cipok bela masolak ko to. Halo, semangat kan maghrib. Halo Bang Samudra. Salah pesetoi bapak mama pajana sising dok nananae na pesek manang kata majarepa sising lama rupa pajana mbek na tawin log na pesek. Apa kau ditarik nih? Hah? Apa kau ditarik itu? Apanya? Hah? Apa? Salah pesai juga. Salah pesai minta Si kasih. Wakuto, apa salah pesa sih si pesa bawan na. Dia na magpamakin salah pesa. Si pesa kuto mangaribi. Baranule ko man di junop. Bapak manang keji. Teman-teman pada sisa nak lolo si pesa mangaribi. Salah pesay na hapi na napasa na ang kamenrit niya sa kumali bapak kasi na at dampangnya tamu buang pura ni di apa to selama na muye
Saya curiga orang salah tekan semua ini naik ini. Istrinya diurut katanya sore-sore, salah tekan dia. Istri diurut, HP ditekan. Apa tuh maksudnya? Mungkin dan dengar Ki Bang Suma berkomentar di situ sambil dia rayu-rayu istrinya. Begitu dirayu istrinya sudah mau matikan HP-nya. Begitu mau HP-nya mau matikan, salah tekan Ki. Manrase. Hei, Bapak. Matuan ni ramah, mati ni poeng. Tomalasa. Tomalasa. Saya kimon ri deh. Aku lapar aja ya, SMA belum maros. Udah maros. Magi ye suara nanti. Magi apa suara? Noise. Jelek. Ada suara robot di belakang. Ya, cek. Enggak ada bang, aman nih, apa pula? Iya karena saya tutup. Muncul lagi ribut sekali. Kok bisa kayak gitu ya? Ini salah tekan juga nih ini. Abang ini salah tekan juga dia. Banyak permintaan tapi rata-rata pakai hijab. Pakai hijab di bapak. Motongi dibilang wali. Cocok nih wali tapi wali kelas. Semangat maghrib saudara Nabi tepi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapase-pase toka Bang Suma. Gimana kecil gimana ben rekonya? Kapase-pase toka kasi. Oh, kasih. Bang Hande, agak kerema Bang Hande, Bang Suma. Mana kecil tahu gimana ben rekonya? Iya. Anu kes kapase-pase Kak. Iya. Awe tapadon apa le? Iya. Kaulo sakku masalah, cup kaulo asakku kasi. Lamar ya. Manrase tito. Tayo tahu gimana ben re. Masuk lagi. Rusak mesinnya TikTok, orang Bugis semua nak kasih naik ke masih. TikTok. Ternyata jadi berita Nusantara. Berita daerah. Iya. Menri maning togi ya. Ini satu. Ada Susana Munai. Ini Susana versi Bugis juga ini. Coba dengar kue sebentar. Iyalah. Nah, Susana versi Bugis ini bicara gitu. Melok kasate. Ibu-ibu pakon raki buru ya. Masalah generasi. Halo, selamat. Aduh, lari dia. Dia cerogi makanya lari. Coba nama macam cerogi cobi sisa ni. Agak nasang teki pale panapitolo malaka dan lo sisa ni kasih moto aku gendong cucunya. Kok ni lo kapang? Kayak ugi lontok ya. Ugi lontok. Aku mau informasi dulu kalau ada Bang Dewa mendengarkan di sini yang di Bandung, Bang Dewa, tolong hubungi saya atau Akang ya, Bang Dewa yang di Bandung ya. Kehilangan HP kita, Bang Dewa di Bandung ya. Ada Bunda Nora nih. Oh gitu ya, ugi ujanget tah. Uji di Burundi ya. Ugi malah asa. Ini pakai bahasa Makassar saya nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teki boleh Subaida. Makan? Teki boleh. Batu kemai ke makna. Ngomong apa sih Bang Zuma? Kukana aku tanya ke to jene ponto ki ngapa nak kulit nak to jene ponto. Amat kalau gitu. Kalau udah dibilang jadi ponto aku udah tahu ini. Iyalah. Katanya orang jenis ponto. Masa enggak ngerti? Iya. Tapi kan mantan, Bang. Oh, jadi mantan orang jenis ponto. Pernah mencalonkan diri dari Pak Dusun di sana. Mantan ompok. Sehat Abang ya? Sehat, alhamdulillah. Disuruh. Tante Nora dibilang gila. Oh, aku
dibilang gila sama abang. Kata siapa? Itu tapping di bawah. Ah, fitnah itu fitnah yang jangan percaya. Udah kebanyakan mendengarkan Edis. Iya, itu gimana? Edis mengatakan orang Kristen boleh menyembah manusia. RK mengatakan orang Kristen tidak ada larangan menyembah orang gila. Gimana tuh bang? Bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Ada videonya loh bang. Masa sih? Coba putar coba. Enggak, nanti saya minta sama Ito Farum. Tadi diputar. Oh gitu. Iya, RK bilang orang Kristen tidak ada larangan menyembah orang gila. Oh. Masa abang belum dengar? Enggak. Aku nggak ngurusin mereka. Tapi kok bisa mereka membuat statement kayak gitu ya? Bisa menyembah orang gila. Mungkin Ya, suka-suka karena dia lah. Markus 3 kali. Mana tahu. Ya, nanti kalau udah apa saya kirim videonya sama abang ya. Iya. Oke, lanjut lagi bang. Saya izin turun Oke. aja bang. Baik, makasih ya, hati-hati ya. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Bagaimana dengan temanku jadi? Ya. Aku diteror terus loh itu. Suruh Sama. hubungi. Iya. Apa? Serius Apa orang. Bang Andi? Oh, Orang Bang itu Andi. serius. Bang Juma diteror, aku juga diteror. Terus-terusan. Dihubungi terus. Orang Diteror itu- gimana bang? Orang itu serius. Ya, udah disuruh Mbak Nora pergi ke Kalimantan, jaga sawit. Ku juga tahu. Serius. Nggak, dia tambang, serius. tambang. Enggak main-main. Beliau kerja di tambang. Kalau ini ya disegerakan aja. Ngapain tunggu lama-lama? Ngapain harus ini? Kok ada yang mau serius sama kita? Kenapa tidak? Ya kan udah tadi aku bilang sama dia. Beliau itu umurnya sudah 56. Anaknya 7. Dia mau. Astagfirullahaladzim. Dia mau. Tetap dia mau gitu. Ya sudah bang, aku nggak peduli. Karena tiap hari aku tengok dia di TikTok, aku nggak peduli. Berapapun umurnya, berapa anaknya aku sanggup. Ah, gitu. Gimana? Aku capek juga chat sama penghubungnya. Aku dikirimin fotonya. Orangnya gini. Serius nggak? Serius kata dia. Ya sudah. Halo. Ah itu ada tuh bang. Oke bang ya. Maghrib. Salib, Kristen salib. Krislam lah. Krislam Islam. dia. Krislam. Islam. Oke, saya izin turun ya bang ya. Sehat selalu bang. Iya. Jangan lupa itu ya. Iya bang. Nanti di apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat. Iya, halo. Silakan buka Kok Sofi- salibnya, kok Bang. Sofi? Silakan. Aduh, saya nggak bisa buka kamera. Oh, iya. Iya. Oke, abangku nanti malam boleh kita diskusi ya. Kapan hari dikeluarkan bang? Iya, teman-teman kita nggak ini kalau enggak buka kamera katanya. Oh siap. Iya. Siap. Nanti Terima sebentar kasih, malam. Iya, baik. Terima Baik. kasih bang. Makasih. Anto aja ini muslim ya? Halo, Saudara Anto. Halo. Saudara Anto. Halo. Baik teman-teman sekalian, kita pamit dulu, di sini sudah mau maghrib. Insya Allah kita jumpa lagi nanti habis Isya ya. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas semuanya, waktunya, materi-materi yang kita sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah buat kita semua, teman-teman yang typing, teman-teman yang tap-tap layar, yang love orange, begitu juga yang di YouTube, yang mensubscribe
channel kita, YouTube kita, Zulkifli Abbas, dan juga yang like dan komen di sana, masya Allah luar biasa. banyak hal yang lucu di situ ya, di YouTube ya. Saya sering senyum-senyum sendiri kalau baca komen mereka ini yang di YouTube. Oke, sebentar malam kita jumpa lagi insya Allah habis Isya kita jumpa, kita masuk ke tema baru. Karena tema ini kita belum menemukan saudara kita dari non yang yang bisa memberikan edukasi ya, kecuali yang seperti Bang Ari aja gitu ya teman-teman. Dan juga saya sampaikan di sini bahwa saudara kita dari non-muslim, saudara Dosma, itu beliau mau ketemu, beliau ada ke Makassar, mau jumpa. Mudah-mudahan besok saya ada waktu, kita jumpa sama beliau. Ya, mau ngobrol-ngobrol gitu, teman-teman, ngopi-ngopi kan ya, bahas tentang bisnis mungkin, bahas tentang yang lain gitu. Jadi kalau datang di kota kita, saudara kita ya, kita sambut, kita temani ngobrol, ngopi gitu kan ya. Kalau tujuannya baik, kenapa tidak, meskipun kita beda akidah, tetapi kan sebagai anak bangsa kita ini saudara gitu ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya tentu tujuannya adalah untuk membicarakan bagaimana toleransi ini bisa kita rajut bersama antara dua agama ini. Saya katakan iya, itu cita-cita kita bersama ke depan. Saya kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan materi kita ini bisa diulang lagi nanti ketika kita sudah menemukan orang-orang yang pandai, pintar di kalangan mereka. Kita bahas lagi. Nanti tema sebentar malam kita, ada yang request tema enggak? Sebentar malam kita bahas apa? Ya, tetap kita prinsip kehati-hatian itu terutama gitu. Tentang penyaliban, banyak yang pesan materi penyaliban gitu ya. Temanya yang bagus apa? Siapa Yahweh? OKW, Oten Kapangwaras, pahlawan, anakku Tuhanku. Pahlawan ini maksudnya apa? Pengantin rohani. Anakku adalah Tuhanmu. Tentang gereja, bahas Paulus. Oh, siapa pahlawan gitu ya, di Oten ya. Tugas Isa Al-Masih. Oke, baik, sudah kita copy. Ya teman-teman, kebanyakan juga cuman ngikut aja tema apapun itu, yang penting nyimak ya. Oke, nanti saya lihat dulu buku keramat saya terkait materi-materi yang dulu. Nanti kita cari di sana baru kita ulas sebentar malam. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya, dukungannya juga terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ketika ada perbuatan atau tindakan yang kurang baik dari saya selama live ini, mohon saya dimaafkan ya. Yang pasti saya tidak mendikte, saya tidak mendogma, dan saya tidak mendoktrin bahwa Yahudi tidak makan babi, begitu juga umat Islam tidak makan babi.
Tetapi menurut teman kita yang kemarin, dia katakan bahwa yang makan babi itu adalah bukan kita yang bilang, mereka yang bilang, dia yang bilang bahwa orang yang makan babi itu adalah itu yang di bawah sudah hafal. Nah itu sudah hafal. Sudah hafal. Syukur alhamdulillah. Sudah hafal, mantap. Kita tengok di YouTube ada yang menyajikan tema juga. Roh kebenaran. Oke. Baik, sahabat, sekali lagi minta maaf ya. Jangan pernah menuduh saya mengatakan yang makan B2 itu seperti itu, enggak. Bukan aku yang mengatakannya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, teman-teman yang di TikTok menjadi saksi, yang di YouTube yuk menjadi saksi. Yang mengatakan bahwa yang makan B2 itu bukan saya, tapi Robert. Namanya Robert. Aku masih mencari PT-nya. Mana PT-nya? Kirim dong. Kirim lewat DM PT-nya ya. Kalau ada yang menemukan itu, tolong kirim ke tempat saya, ke komal saya. Sorry, ke akun saya gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, dan teman-teman saya non-muslim, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, membuat Anda tersinggung, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim memiliki agama yang memang disampaikan, diajarkan untuk menyerukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang nyakitin hati Anda dengan kebenaran yang saya sampaikan, mohon maaf. Semoga itu menjadi jalan hidayah untuk Anda, amin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Jangan pernah kau makan bebek, karena kalau kau makan bebek, kau dibilang sebagai jin bedengnya, jin pohon, jin gunung, jin laut, itu adalah pemakan bebek. Lucu. Bye. Assalamualaikum.